Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kasih sayang setiamu gak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami mendengar perkataan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami buka hati kami selebar-lebarnya Tuhan Yesus. Karena perkataan-Mu adalah kekuatanku Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa dan Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan setiap kita. Hari ini saya mau kasih judul sharing saya, Ku Jadikan. Sama-sama katakan, Ku Jadikan. Kita buka Markus pasal yang pertama ayat yang ke-17. Yesus berkata kepada mereka, di mana pada saat itu Yesus memanggil pertama murid-muridnya, di mana Yesus bilang begini, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan. Garis bawahi kata-kata ini, kujadikan penjala manusia. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya, kujadikan, di mana Tuhan bilang kepada murid-muridnya, mari ikutlah aku, maka kamu akan kujadikan. Kujadikan di sini bicara tentang proses. Proses di mana seseorang dijadikan semakin serupa seperti Kristus. Oleh sebab itu, dalam kita mengikut Yesus, ada proses dalam pengiringan kita, dalam kehidupan setiap kita, untuk setiap kita menjadi serupa seperti yang Tuhan mau. Ada proses yang harus saudara dan saya lewati. Tapi seberapa banyak orang gak mau melewati proses. Dalam kehidupan orang gak mau melewati namanya proses kehidupan. Orang maunya pakai jalan pintas. Ada banyak orang-orang yang mungkin hari-hari ini yang lagi mencari pekerjaan, pengen dapat uang buru-buru tanpa harus bekerja keras, pengen dapat uang cepet-cepet tanpa harus yang namanya berlelah-lelah dulu, yang namanya cari dulu pekerjaannya dengan semangat. Orang nggak mau lewatin jalur bawah, orang nggak mau lewatin yang namanya jalur proses. Orang maunya jalur cepat, semuanya serba instan. Hati-hati, segala sesuatu yang instan itu sesungguhnya tidak baik. Makanya kalau ada makanan instan, kalau kita makan setiap hari, itu akan jadi bahaya bagi apa? Bagi tubuh setiap kita. Oleh sebab itu, betapa pentingnya di mana Tuhan katakan kepada murid-muridnya pada saat itu, aku akan jadikan kamu penjala manusia, di mana Tuhan mau proses dulu dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru, memiliki karakter seperti karakter yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap kita. Harus lewat proses. Ada orang yang mungkin baru menjadi Kristen, tetapi pengen buru-buru dianggap rohani, dan pada akhirnya dia menjadi sombong rohani tanpa melewati proses. Mungkin saudara dan saya harus melewati yang namanya difitnah orang, dikata-katain orang, diperlakukan gak adil, mungkin diiri hatiin orang, mungkin rasanya dilempar kata-kata jahat sama orang. Itu adalah proses di mana saudara dan saya dijadikan. Itu proses di mana saudara dan saya dibentuk Tuhan untuk menjadi seperti yang Tuhan mau. Nggak ada yang instan. Dalam kehidupan ini harus lewat yang namanya proses, supaya saudara dan saya semakin memiliki karakter yang kuat di dalam Yesus. Karena proses sesungguhnya akan mengeluarkan hal-hal yang gak perlu ada dalam diri saudara, itu dibuang Tuhan. Sekali lagi, karena proses itu adalah hal-hal yang harus Tuhan buang
yang gak perlu ada di dalam diri setiap kita. Banyak hal yang harus Tuhan kikis dalam kehidupan setiap kita. Banyak hal yang harus Tuhan buang dalam kehidupan setiap kita, supaya setiap kita menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Sehingga setiap kita menjadi apa? Menjadi penjala manusia, di mana hidup kita menjadi berkat buat banyak orang. Hidup kita menjadi kesaksian buat banyak orang, tapi harus melewati proses. Yusuf untuk menjadi orang nomor 2 di Mesir, dia harus melewati sumur dulu. Dia harus melewati penjara dulu. Itu ada prosesnya, nggak tiba-tiba langsung jadi orang nomor 2 di Mesir. Ada proses. Nah, pertanyaannya buat setiap kita, pada saat kita mengalami proses-proses dalam kehidupan setiap kita, bagaimana respon kita menentukan setiap kita bisa keluar dari setiap proses yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita. Respon setiap kita menentukan. Apakah kita ngegerutu, kita marah-marah, kita komplain, kita nyalain keadaan, bahkan kita menyalahkan Tuhan, atau kita tetap bersyukur, walaupun saya sedang mengalami hal ini, tapi saya tahu Tuhan sedang membentuk saya, Tuhan sedang menjadikan saya seperti yang Tuhan mau. Walaupun rasanya nggak nyaman buat saya, walaupun rasanya sakit buat saya, tapi aku mau tetap bersyukur sama Tuhan. Wow, biar setiap kita memiliki hati yang sungguh-sungguh mau dibentuk, hati yang rela dibentuk, sehingga saudara dan saya memiliki hati yang tangguh, hati yang kuat di hadapan Tuhan, sehingga ketika kita menghadapi begitu banyak persoalan di depan setiap kita, kita tidak akan gampang untuk menyerah. Karena apa? Karena pembentukan yang Tuhan bentuk setiap kita, menjadikan bentuk baru, itu membuat setiap kita bisa menang dalam setiap kehidupan yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Kujadikan, ini namanya proses. Nggak ada jalan pintas dalam kehidupan ini. Kita harus namanya mengikuti proses. Orang kalau mau jadi ahli, dia harus latihan terus. Karena proses bicara tentang latihan, di mana saudara dan saya dilatih Tuhan, diproses. Nggak ada tuh orang yang mau main piano, tiba-tiba dia jago main piano. Atau dia mau main gitar, tiba-tiba jago main gitar. Itu kan butuh proses dulu. Mungkin rasanya dia sakit pegang senar. Itu kan butuh namanya waktu, proses. Tapi latih terus. Walaupun rasanya nggak nyaman, sakit tangan, tapi udah latihan terus. Terus latihan sehingga menjadi ahli. Demikian juga dengan setiap kehidupan kita. Saya percaya Tuhan membentuk setiap kita, memproses setiap kita, untuk menjadikan setiap kita bentuk yang baru. Sehingga bentuk yang baru ini akan menjadi kesaksian, akan menjadi berkat buat banyak orang, sehingga orang melihat kita dalam bentuk yang baru, bukan bentuk yang lama. Ketika saudara dan saya dijadikan Tuhan seperti yang Tuhan mau, hidupmu dan hidup saya menjadi kepanjangan tangan Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Nggak ada jalan pintas. Sekali lagi, tidak ada jalan pintas. Semua harus melewati namanya proses, di mana setiap kita kujadikan, kata Tuhan. Di mana setiap kita dijadikan, berarti setiap kita harus lewatin namanya pembentukan. Harus melewati apa? Padang gurun. Sehingga di dalam perjalanan setiap kehidupan kita melewati proses tadi, kita akan sampai kepada yang namanya kemenangan yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Tuhan mau melatih setiap kita. Tuhan mau membentuk setiap kita. Tuhan mau setiap kita tuh kuat dalam kehidupan. Karena saya percaya ketika Tuhan bentuk kita, Tuhan proses kita, Tuhan gak akan biarkan kita sendirian. Dia akan menemani setiap kita. Makanya kan Tuhan bilang, kamu akan kujadikan.
Berarti kita nggak sendirian. Ada Tuhan yang selalu menemani setiap kita. Karena yang menjadikan kita seperti yang Tuhan mau, kita ditemenin sama Tuhan. Wow. Biarlah melalui perenungan hari ini saudara dan saya ditegur, saudara dan saya disadarkan bahwa sesungguhnya tidak ada yang instan dalam kehidupan setiap kita. Tuhan mau setiap kita melewati setiap proses, karena Dia tidak akan membiarkan kita sendirian di tengah-tengah proses. Tuhan bersama-sama dengan kita, sehingga saudara dan saya menjadi bentuk yang baru, sehingga bentuk yang baru itu boleh dilihat banyak orang, dan orang boleh melihat Yesus lewat hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Bila melalui perenungan hari ini Tuhan Yesus, kami disadarkan, kami ditegur Tuhan, bahwa sesungguhnya kalau hari ini kami sedang mengalami hal-hal yang gak nyaman buat setiap kami, mungkin hal-hal yang mungkin rasanya gak enak buat kami, kalau kami sedang dibentuk Tuhan, sedang diproses Tuhan, biar setiap kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, Engkau baik dalam kehidupanku Tuhan. Tolong aku Tuhan, di mana Engkau menemani kami Tuhan Yesus. Tuhan, ampuni setiap kami Tuhan, kalau kami meragukan Engkau Tuhan, kalau kami tidak menganggap bahwa Engkau tidak menemani setiap kami dalam proses kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Aku bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang menegur setiap kami. Kalau ada teman-temanku saat ini yang mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di mana mereka ditegur oleh firman-Mu Tuhan Yesus, dan mereka diberkati, dan mereka mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hari ini, Tuhan, masuk ke dalam hati mereka, di mana mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita.